pemeriksaan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pertanyaan? Bagaimana persiapan gimana, Bib? Persiapan gimana? Persiapan biasa-biasa saja. Persiapkan, tidak ada, kita jawab, selesai kan? Oke. Kondisinya sehat nggak, Bib? Hari ini sehat? Saya alhamdulillah selalu sehat walafiat. Oke. Persiapan penahanan, Bib? Kita belum tahu apa yang diperiksa, kan belum diperiksa, ya. Oke. Apabila dikenakan penahanan bagaimana, Bib? Nanti itu. Begitu nanti belakang. Urusannya. Yang penting sekarang ini saya ada pemeriksaan terkait kerumunan. Iya, ini kerumunan semua. Ini kerumunan semua, nanti diperiksa kamu semua. Ada lagi pertanyaan? Ada ya? Ada keberatan dari pasal yang dikenakan nggak, Habib? Kenapa? Itu nanti kita lihat setelah pemeriksaan. Oke. Nanti insya Allah secara berkala pengacara akan menemui wartawan untuk memberitakan perkembangan. Oke? Kemarin yang 2 kali pemanggilan kemana, Habib? Kenapa? Kemarin 2 kali pemanggilan. Saya selalu ada di pesantren agrokultural Markas Syariat. Saya tidak pernah kemana-mana. Itu tempat tinggal saya. Sekali-sekali saya turun ke Petamburan, sekali-sekali saya turun ke Sentul untuk menengok anak dan cucu. Saya pikir cukup supaya proses pemeriksaan dia lebih cepat. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon dukungan. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan ya, untuk ditanyai dan dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan, tersangka MRS dilakukan prokes ya, protokol kesehatan setelah sampai di Polda Metro Jaya. Ya tentunya nanti kita cek, sudah kita lakukan berkaitan dengan cek COVID, kemudian tensi, dan kemudian gula darah, kita lakukan pemeriksaan semua. Dan tentunya ini bagian dari protokol kesehatan yang harus kita pedomani di setiap tersangka maupun saksi yang diperiksa di Polda Metro Jaya maupun di jajaran kepolisian. Kemudian pada pemeriksaan juga hak-hak sebagai tersangka juga kita berikan. Yang pertama adalah didampingi oleh pengacara maupun ataupun penasihat hukum. Kemudian juga dari dalam berlangsungnya pemeriksaan, kita juga memberikan apa? Kegiatan misalnya mau sholat zuhur, kita berikan waktunya. Kemudian juga isoma, kita berikan waktunya. Kemudian juga sholat asar kita berikan waktunya. Sampai sholat maghrib pun kita berikan. Ya, makan siang juga kita berikan. Makan malam pun juga kita berikan. Jadi semuanya kita berikan sebagai hak-hak sebagai tersangka yang kita lakukan dengan humanis kita berikan. Kemudian di dalam pemeriksaan penyidik memberikan 84 pertanyaan, ya, pertanyaan yang ditanyakan kepada tersangka MRS. Ya. Jadi mulai jam 11.30 dan tadi selesai jam 22.00 dan kemudian setelah selesai diperiksa tentunya dari penyidik membacakan kembali, ya, membacakan kembali daripada berita acara tersebut. Dan kemudian ada beberapa yang diperbaiki ataupun ditambahi oleh tersangka. Jadi kita melayani dengan baik, kita layani apa-apa saja yang menjadi kekurangan daripada jawaban ya tersangka di dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian tersangka MRS kita tahan, kita lakukan penahanan oleh penyidik itu dimulai tanggal 12 bulan 12. Ini artinya tanggal 12 Desember 2020 selama 20 hari ke depan. Jadi sampai tanggal 31 Desember 2020. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan?
Yang pertama, agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Dan intinya juga dilakukan penahanan adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Gitu. Itu kira-kira ya teman-teman ya. Komentar, Bib. Bib, komentar dikit, Bib. Stop. Maju, Pak. Maju. Siap. Bib.